Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan admin sampaikan di sini adalah terkait dengan kode-kode penting yang harus teman-teman pahami ketika mengecek pengumuman kelulusan ya P3K Guru tahun 2023. Yang mana sebenarnya ya pengumuman kelulusan P3K Guru itu rencananya diumumkan mulai hari ini teman-teman ya, tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Jadi sepanjang, berarti teman-teman ketika tidak diumumkan di tanggal 6, berarti teman-teman menunggu tanggal 7, 8, 9, 10 sampai tanggal 15 Desember ya. Ini sesuai dengan informasi dari Panselnas, yang mana kalau kita perhatikan dari informasi disajikan oleh BKN, kenapa pengumuman kelulusan itu tidak serentak, itu karena ada beberapa instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, sehingga teman-teman harus secara maksimal ya untuk melakukan pengecekan di masing-masing BKPSDM teman-teman ya. Nah, jadi intinya teman-teman harus rajin melakukan pengecekan ya di masing-masing BKPSDM-nya, supaya nantinya teman-teman tidak kehilangan informasi ya, karena ini sudah ada dari BKN yang mengatakan bahwa pengumuman kelulusan itu tidak diumumkan secara serentak ya, sehingga secara otomatis teman-teman harus selalu standby di masing-masing akun SSCSN-nya, dan juga standby di masing-masing website BKPSDM-nya masing-masing ya, di instansinya masing-masing. Jadi teman-teman silahkan kunjungi BKPSD masing-masing untuk mengecek perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate. Nah, ini juga penting ketika teman-teman nanti mendapatkan informasi pengumuman kelulusan secara kolektif ya di website BKPSDM-nya masing-masing. Tentunya teman-teman harus bisa membedakan kode-kode penting yang ada di dalamnya, supaya nantinya teman-teman tidak salah mengartikan pengumuman kelulusan. Berikut kami saja. Nah, ini adalah kode penting dalam pengumuman kelulusan P3K 2023. Tentunya ini penting teman-teman ya, untuk teman-teman ketahui perihal kode penting dalam pengumuman kelulusan P3K Guru 2023. Yang pertama, kodenya itu adalah P ya. P ini berarti teman-teman lulus passing grade. Jadi ketika teman-teman mendapatkan kode P di pengumuman kelulusan secara kolektif, berarti teman-teman sebenarnya lulus passing grade, tapi teman-teman tidak mendapatkan formasi kalau kodenya cuma P. Pada saat kita cek masing-masing di BKPSDM-nya nantinya teman-teman ya, atau kita cek secara kolektif pengumumannya, ketika muncul notifikasi P sama dengan lulus passing grade, artinya apa? Teman-teman lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, seperti itu ya. Jadi P sama dengan lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi. Kemudian ada juga kode penting ya, seperti ini TH. TH ini artinya tidak hadir. Kalau otomatis teman-teman tidak hadir pada saat tes kemarin, berarti dipastikan tidak lulus teman-teman ya. Seperti itu kira-kira kalau TH itu artinya tidak hadir ya. Kemudian, selamat menunggu pengumuman P3K 2023. Semoga kalian PL atau PL2 ya. Oke, nah di sini kita harus membedakan apa itu PL, apa itu PL2 ketika dicek secara kolektif nantinya ya, karena pengumuman itu tidak serentak teman-teman. Nah, kalau PL-2 berarti teman-teman lulus ya. Kalau P-L-2 berarti teman-teman lulus. Berarti ini katakan peserta lulus mengisi formasi kosong ya. Jadi teman-teman P-L-2 berarti teman-teman itu artinya peserta lulus. Berarti teman-teman mengisi formasi kosong ya. Seperti itu kira-kira ya. P-L-2 itu peserta lulus mengisi formasi kosong. Artinya itu teman-teman lulus ya. Kalau TL artinya ini tidak lulus ya. Kalau TL ini sudah dipastikan tidak lolos, berarti tidak lulus menjadi ASN P3K Guru di tahun 2023. Kemudian ya, kalau PL berarti lulus ya, mengisi formasi. Tapi kalau PL2 berarti peserta lulus dan mengisi formasi kosong. Jadi bedakan ini. Bedakan kalau misalkan PL ini
PL berarti peserta lulus mengisi formasi sekolah induk atau non induk. Tapi kalau seperti ini PL kurang 2, ini artinya peserta lulus mengisi formasi kosong. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan informasi yang kami berikan perihal dengan kode penting dalam pengumuman kelulusan P3K 2020. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada yang posting seperti ini di atas tanggal 9 baru pengumuman karena masih rapat di pusat dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 9. Kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman, ada rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek itu Rabu sampai Sabtu teman-teman, mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ya. Artinya apa? Ini artinya bahwa kemungkinan besar pengumuman itu dilakukan tidak serentak karena ada instansi yang mengadakan SKTT atau seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi sebaiknya kita mulai cek mulai tanggal 6 sampai tanggal 9 Desember. Tapi kalau misalkan lewat daripada itu teman-teman, kemungkinan besar pengumumannya itu di atas tanggal 9. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita mengambil dasar di sini karena ada rapat koordinasi Kemendikbudristek terkait dengan pengumuman kelulusan itu 6 sampai 9 Desember. Jadi kemungkinan kita cek itu di tanggal 10. Tapi bisa jadi pengumuman besok juga, lusa teman-teman, karena memang dari pihak Panselnas mengumumkan bahwasanya untuk pengumuman kelulusan itu dilaksanakan secara tidak serentak. Ya, logikanya kan seperti itu teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati. Pak Harmen, pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu juga nih Pak untuk masyarakat sekitar, masyarakat di Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, saya izin bertanya, apakah tahun depan dibuka penerimaan CPNS bagi nakes dan guru dan beserta lainnya, atau hanya P3K saja? Aduh, tahun sekarang aja belum selesai. orang dengan jumlah formasi sebanyak 1.942 orang dan seterusnya sampai dengan 1.314 orang dengan formasi yang akan diperebutkan sebanyak 7.647 orang. Next. Ini adalah instansi pusat. Pelamar tertinggi adalah Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 2.578 formasi dengan pendaftar 235.473 orang. Kemudian diikuti oleh Sekjen KPK sebanyak 214 formasi untuk pendaftar 222.627 orang. Kemudian Kejaksaan Agung 215.339 pendaftar untuk memperebutkan formasi sebanyak 8.095 orang. Dan terakhir 10 terbanyak adalah Badan Kependudukan dan Keluarga